Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama, perkenalkan nama saya Abdul Aziz Muslim, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Pada video kali ini, perkenankan saya membuat video untuk syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama, yakni tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Untuk bidang pengajaran yang saya ajukan adalah mata kuliah yang sudah sering saya ampuh. Tentunya mata kuliah ini juga berkaitan dengan background saya sebagai lulusan dari Magister Psikologi. Mata kuliah ini adalah personality development, yang mana mata kuliah ini mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan soft skill mahasiswa. Mata kuliah ini atau deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mahasiswa mempelajari tentang pengertian kepribadian, teori-teori kepribadian, jenis-jenis kepribadian, faktor yang mempengaruhi kepribadian, pengembangan kepribadian, strategi pengembangan kepribadian, hingga kendala dalam pengembangan kepribadiannya. Tentunya mahasiswa mempelajari mata kuliah ini diharapkan dapat bisa memunculkan kualitas tidak hanya dari sisi hard skill-nya saja, tapi juga soft skill tersebut. Sehingga nantinya dalam dunia karir atau dunia kerja, mahasiswa dapat bisa memunculkan kemampuannya secara lebih optimal. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran yang mana capaian pembelajaran lulusan ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dalam moral dan etikanya, serta berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat berbangsa bernegara untuk kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Tentunya dalam capaian pembelajaran lulusan ini atau CPL mata kuliah ini sangat menekankan kepada kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi baik di dunia profesional maupun di lingkungan sosial dan bisa diwujudkan dalam kemampuannya di bidang akademik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami konsep kepribadian, kemampuan untuk memahami faktor yang mempengaruhi kepribadian, kemampuan mengembangkan kepribadian seperti kemampuan di dalam memetakan atau memiliki roadmap karir, kemudian melakukan atau meningkatkan kualitas kepercayaan diri, kemudian memiliki kemampuan literasi dan berpikir kritis, serta mengolah konflik dan juga stres yang dialaminya. Sehingga dalam kemampuannya nanti bisa mensejajarkan antara kemampuan hard skill dan juga soft skill-nya. Setelah itu juga mahasiswa dibekali kemampuan dalam mengevaluasi perkembangan kepribadian. Sudah pada sampai level mana dan hal apa yang akan dikembangkan setelah pembelajaran ini telah selesai ia dapatkan. Kemudian pustaka yang di dalam mata kuliah ini ya ada beberapa hal, ada dari Rukmana 2019, ada dari Santrok, ada dari Cruz, ada dari Fish. Ya, yang mana pustaka-pustaka ini berkaitan dengan personality secara umum, tetapi juga ada beberapa pustaka pendukung lainnya yang nanti bisa dikembangkan oleh mahasiswa sendiri guna untuk bisa mendalami kemampuannya dalam mempelajari mata kuliah ini. Dalam hal penilaian terbagi menjadi beberapa aspek ya, yang di total semuanya akan menjadi 100%, di mana ada presensi dan keaktifan ini mendapatkan 10%, kemudian ada tugas dan kuis
Ya, ini mendapatkan 15%, kemudian ada UTS serta UAS, dan juga ada unjuk kerja ya dalam hal ini untuk melihat kemampuan secara langsung dari mahasiswa tersebut serta soft skill yang tentunya ini menjadi sebuah keharusan yang ada di dalam mata kuliah ini, karena mata kuliah ini juga berfokus pada soft skill-nya. Tentunya dari aspek penilaian pembelajaran ini atau aspek penilaian ini, harapannya mahasiswa mampu berkompetisi secara sehat di dalam perkuliahan sehingga dapat menciptakan lingkungan perkuliahan yang baik dan juga positif. Tentunya ini didasari dengan kemampuan mahasiswa sendiri dalam mengolah pribadinya sehingga bisa memahami materi perkuliahan ini dengan baik. Berikut akan kami sampaikan untuk video cuplikan dari pembelajaran saya, yang mana ini sebagai bagian dari syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 ini dalam hal PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Berikut untuk videonya, selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada siang hari ini. Guna kita melanjutkan kembali materi di mata kuliah Personality Development ya. Hari ini kita akan memasuki materi yang pertemuan yang ke-14, di mana pertemuan ini termasuk pertemuan yang terakhir dalam mata kuliah ini ya. Dalam mata kuliah ini nantinya kita akan belajar tentang pengolahan atau mengelola tentang stres yang kita miliki, yang nantinya kita akan berdiskusi dan juga kita akan praktekkan role play yang nanti kita akan praktekkan untuk kita semuanya, yang berguna harapannya untuk kita di kehidupan kita nantinya, seperti itu. Baik, sebelumnya ini adalah tugas yang kemarin yang teman-teman sudah kumpulkan ya, silahkan nanti bisa dicek untuk tugasnya. Di sini adalah tugas yang kelima, di mana kemarin kita sudah membahas tentang konflik kerja, yang tentunya ini berkaitan tentang bagaimana kita berusaha untuk memahami kondisi kita di lingkungan sosial. Pastinya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komunikasi, kemudian kita membahas selanjutnya tentang konfliknya, kemarin juga kita membahas tentang ketersinggungan, dan hari ini kita membahas tentang stresnya ya, dimana ini sebagai rangkaian atau lanjutan tentang materi kita hari ini ya. Silakan mungkin dicek nanti ketika tugasnya belum ada, nanti bisa dicek kembali seperti itu ya. Baik, kita akan masuk di materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini tentang manajemen stres dan keseimbangan hidup bagi mahasiswa. Ya, manajemen stres dan keseimbangan hidup ini merupakan materi terakhir kita di materi mata kuliah Personality Development ini, di mana materi ini juga berkaitan dengan teman-teman agar bisa survive di kehidupan nyata, seperti itu ya. Karena pasti kita semuanya merasakan stres ya. Nah, siapa yang tidak stres pasti tidak mungkin ya. Pasti kita semuanya akan mengalami stres ya. Stres di dalam hidup kita patut untuk kita sebenarnya kita syukuri. Karena apa? Karena dengan kita stres berarti kita masih hidup, seperti itu ya. Nah, dengan kita stres berarti kita masih hidup. Kalau kita tidak hidup berarti kita tidak stres ya. Nah, berarti kalau teman-teman mau hidup berarti harus mau stres, seperti itu ya. Nah, ini pembelajaran kita hari ini ya. Tentunya pembelajaran ini berguna harapannya untuk teman-teman baik nanti menuju materi atau di semester terakhir, yaitu terkait skripsinya ya. Karena di sana tidak hanya cukup untuk punya kepintaran saja, juga harus punya ketahanan terkait stresnya, seperti itu ya. Dan juga nanti setelah lulus kuliah juga perlu untuk punya kemampuan mengelola stres yang baik untuk bisa mendapatkan keilmuan yang baik juga, dan juga untuk prakteknya dalam aktivitas profesionalnya. Baik, kita akan mulai tentang materi kita hari ini. Ya, sebelum mulai masuk di materinya, kira-kira kalau menurut teman-teman nih, stres itu normal atau tidak normal? Kira-kira normal ya pastinya ya. Normal dalam artian normal di sini teman-teman pasti merasakannya
ya. Nah, kalau selanjutnya, kalau menurut teman-teman stres itu negatif atau positif? Positif, negatif, ya. Ada yang positif, ada yang negatif, ya. Nah, tentunya punya persepsi masing-masing, ya, terkait stres itu. Nanti kita akan melihat bagaimana stres itu juga bisa bermakna positif, juga bisa bermakna negatif, ya. Nah, jadi nanti stres itu sendiri sudut pandangnya akan banyak hal seperti itu, ya. Nah, kita akan lanjutkan materi terkait definisinya, ya, terkait stres ini sendiri, di mana definisi dari stres ini adalah respon fisiologis yang ada dalam diri individu, ya. Respon fisiologis yang tentunya respon tersebut merupakan respon alamiah, ya. Respon alamiah yang mana respon tersebut muncul ketika kita menghadapi sebuah stresor. Nah, stres ini bisa dikatakan kondisi yang normal seperti itu, ya. Nah, tapi akan menjadi tidak normal kalau pengelolaan stresnya juga tidak normal seperti itu. Nah, ini patut untuk kita pahami bersama, ya. Di masa yang akan datang mungkin penyebabnya akan berbeda, ya, dimana setelah kita saat ini mungkin terbebani dengan skripsi, mungkin setelah ini teman-teman tidak, setelah lulus skripsi sudah tidak ada, tapi masalah ekonomi yang nantinya akan lebih berat seperti itu, ya. Nah, jadi hal tersebut juga akan menjadi tuntutan atau faktor yang menjadi penyebab terjadinya stres itu sendiri. Nah, di sini ada 8 faktor, ya, penyebab terjadinya stres, ya, di mana faktor yang pertama dan yang kedua ini berkaitan tentang bagaimana stres itu berhubungan dengan orang lain. Ya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain punya ekspektasi terhadap kita. Ya, oh, harapan saya itu ketika ketemu orang saya akan mendapatkan ini, atau orang lain juga ketika saya ketemu dia saya akan mendapatkan ini. Jadi ada tuntutan lingkungan di dalamnya. Ya, nah, apalagi lingkungan ini biasanya dimulai dari yang terkecil, lingkungan keluarga. Ya, saya yakin teman-teman di sini sudah punya beban dari keluarganya masing-masing, ya, besar ataupun kecil, ya, entah disuruh punya pekerjaan sendiri, ya, orang tua sudah tidak bisa membiayai kuliah lagi, ya, harus sambil bekerja, ya, atau mungkin dalam ranah yang lebih luas di masyarakat, harus punya peran di masyarakat, ya, mengikuti kegiatan di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan bagian dari di mana stres itu muncul karena adanya tuntutan lingkungan, ya. Nah, ini perlu dipahami. Tetapi memang untuk tuntutan lingkungan secara porsinya berbeda dengan yang kedua, yakni tuntutan pekerjaan. Ya, tuntutan pekerjaan seperti apa? Tuntutan pekerjaan ini kita diminta untuk tetap profesional meskipun kita tertekan. Ya, kita harus bisa tersenyum walaupun hati kita sedang sedih. Ya, karena apa? Karena itu bagian tuntutan pekerjaan yang kita harus munculkan secara profesional. Ya, jadi harus bisa menyelesaikan stres itu dan bisa menyelesaikan tuntutan pekerjaan tersebut. Yang kira-kira menurut saya tuntutan pekerjaan ini bukan hal yang mudah, ya, nah, untuk kita bisa lalui. Ya, kemudian kemudian bagian yang nomor 4 di sini adalah terkait kesehatan. Ya, kesehatan dan kondisi fisik. Kesehatan di sini tidak hanya orang yang sakit saja, tapi keluarga yang sakit itu juga mengalami permasalahan. Ya, nah, ketika teman-teman punya anggota keluarga yang sakit, teman-teman pasti juga akan stres. Ya, stres karena harus juga membantu untuk menjaga, stres karena juga harus mengisi kekosongan peran yang ditinggalkan dan lain sebagainya. Nah, ini juga bagian dari faktor penyebab terjadinya stres. Selain memang kita mengalami gangguan kesehatan itu sendiri. Ya, nah, ini adalah bagian dari proses terjadinya stres tersebut. Ya, nah, ini faktor yang 4. Kemudian yang keenam ini adalah keseimbangan hidup atau keseimbangan kehidupan, di mana kita perlu punya kehidupan yang seimbang antara apa yang kita lakukan dengan apa yang nanti kita hasilkan juga seimbang, antara apa yang kita kerjakan dengan kapan waktu untuk beristirahat juga harus seimbang, yang pada akhirnya, ya, untuk keseimbangan hidup akan lebih optimal ketika kita melakukan aktivitas di waktu kita sedang aktivitas dan beristirahat di waktu
waktu kita istirahat. Jangan beraktivitas di waktu istirahat dan jangan istirahat di waktu beraktivitas. Seperti itu ya. Sehingga ketika kita melakukannya, kita akan berjalan dengan optimal, hasilnya maksimal, dan kita pun juga mendapatkan proses yang juga tidak memberikan kemudorotan bagi diri kita. Berarti ya, baik ya. Kira-kira kalau menurut teman-teman, untuk faktor yang saat ini teman-teman rasakan, faktor stres yang paling tinggi ya, yang teman-teman rasakan kira-kira faktor apa? Ada yang mau menjawab? Mas Haji, kira-kira faktor apa Mas Haji? Mungkin kalau menurut saya faktor yang sekarang sering terjadi itu dari lingkungan sih. Dari lingkungan ya. Lingkungan yang memang ada tuntutan lebih untuk peran Mas Haji ya. Mungkin karena kalau dari kondisi saya sendiri kan saya ini anak tunggal. Tuntutan dari keluarga itu lebih besar untuk saya bisa jadi apa, bisa jadi sesuatu di nanti setelah kuliah. Jadi itu sih kita rasakan. Oke, baik. Jadi ada tuntutan dari lingkungan yang nantinya setelah Mas Haji punya punya level pendidikan yang lebih tinggi, ada tuntutan yang lebih tinggi dari lingkungan. Baik. Untuk yang lain mungkin Mbak Rika, mungkin kira-kira tuntutannya apa ya dalam yang paling besar? Apa lagi? Saya takut harapan yang saya pikirkan, yang sudah saya planning dari jauh hari ini tidak sesuai ekspektasi saya. Dan saya takut mengecewakan. Tentunya dari teman-teman semua pasti takut mengecewakan kedua orang tua. Walaupun kedua orang tuanya tidak menuntut, cuman sebagai anak kita nih pengen membanggakan orang tua seperti itu. Dan ketidakpastian itu, saya berpikir saya tidak tahu variabel apa yang akan terjadi di masa yang mendatang, seperti setelah saya lulus atau apa. Dan jadi saya planning seperti ini. Itu tidak terjadi kan. Kalau yang datang tuh kita tidak pernah memprediksi, bahkan semasa dari sini juga kita nggak tahu ya Pak yang terjadi apa. Cuman saya tuh takutnya seperti ini, kalau seandainya orang tua saya tidak ada atau ya umur pasti kematian itu sesuatu yang pasti. Cuman saya takut gimana seandainya kalau misalnya saya belum jadi apa-apa, orang tua saya sudah tidak ada. Oke, baik. Ya, jadi itu merupakan bagian dari tuntutan pribadi ya, dan juga ketidakpastian ya Mbak Rika ya, yang memang merupakan bagian hal yang memberikan pressure ya untuk kita punya kapasitas diri yang lebih baik di kemudian hari ya. Ya, memang tidak mudah ya apa yang diceritakan oleh kedua teman kita tadi ya, Mas Haji dan Mbak Rika menyebutkan bahwasanya ada hal yang membebani dalam kehidupan yang itu tentunya harapannya bisa terrealisasikan dan bisa memberikan kebanggaan pada diri dan juga orang di sekitar kita. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah merespon. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih stres itu dipandang secara positif atau negatif. Ya, secara positif atau negatif. Tadi kan disebutkan ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, kalau yang positif seperti apa, kalau yang negatif seperti apa. Kita akan coba untuk melihat stres tersebut dalam dua bentuk, positif atau negatif. Ya, kita lanjutkan untuk pembahasan kita hari ini tentang stres ya, yang mana stres itu ada yang positif juga ada yang negatif. Tadi disebut stres yang positif adalah eustress dan yang negatif adalah distress ya. Eustress dan distress ini adalah bagian tentang bagaimana kita memproses stres itu sendiri ya. Ada yang diproses secara positif, ada yang diproses secara negatif ya. Gambarannya seperti ini. Awal mula stres itu muncul dalam bentuk stresor. Stresor diisi oleh tekanan, tuntutan, yang lain-lain yang kita tadi sudah bahas dalam faktor psikologis tadi. Ya, sedangkan kita berperan menerima stresor itu sendiri dalam bentuk persepsi. Kita persepsikan itu adalah sebuah stres yang itu kita labeli bentuk tekanan tersebut adalah stres itu sendiri. Jadi berbeda ya, kita punya pandangan bahwasanya antara stres dengan depresi adalah sebuah konsep yang berbeda.
Ya, stres itu adalah awal munculnya, kemudian ketika kegagalan mengelola stres masuk kepada distres, maka akan menjadi depresi. Ya, maka kita tidak keliru lagi dalam mengistilahkan depresi dan stres. Kalau kita masih bisa menjalaninya, kalau kita masih bisa menyelesaikannya, maka itu masih dalam lingkup stres. Tapi kalau sudah pada lingkup kita tidak mau menyelesaikan, menghindar atau acuh terkait stres tersebut, maka itu akan disebut dengan depresi. Bisa dipahami ya teman-teman ya, antara stres dengan depresi itu sendiri ya. Nah, ini untuk materi kita hari ini ya, terkait pembelajaran kita, yang mana kita juga harus bisa mengolah stres itu dengan baik. Kira-kira sebelum kita lanjut pada sesi selanjutnya terkait praktek atau role play untuk menggunakan SIFT untuk keperluan mereduksi stres kita, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Silakan Mbak Rika. Saya tanya terkait kenapa tidur, tapi kita ini udah ngantuk banget, tapi nggak bisa tidur. Kenapa ngantuk nggak bisa tidur? Susah aja gitu. Terus kalau misalnya seumur hidup saya nggak pernah ngerasain tidur yang benar-benar kayak yang bapak bilang deep sleep ya. Kayak saya tuh setiap tidur mau jam berapa pun pasti selalu sleep gitu. Nah itu tuh apa penyebabnya, kenapa? Apakah saya stres atau bagaimana? Oke. Nah, jadi kondisinya adalah tidurnya cukup. Tidurnya cukup, tapi tidurnya tidak berkualitas, seperti itu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Rika, ketika tidurnya cukup tapi tidak berkualitas, apakah ada stres yang dialami oleh Mbak Rika? Sebenarnya tidur tersebut juga harus kita siapkan ya. Kita harus sekali lagi tadi ya, menyengaja ketika kita melakukan sesuatu. Contohnya ketika tidur ya, kita harus men-set kondisi memang tidur. Ya, tidak lagi seperti Mas Adi tadi katakan sambil HP-an misalnya. Nah, itu sebenarnya belum men-set untuk kita kondisi tidur. Seperti itu. Jadi memang kita ya HP harus ditaruh ya, mungkin kondisi ruangan nyaman seperti itu sehingga kita memang posisikan seperti itu. Atau tadi tuntutan-tuntutan yang memang masih menjadi hantu ya, kalau dalam tanda kutip, yang menghantui pikiran kita sehingga kita tidak nyaman untuk melakukan aktivitas istirahat ya. Nah, yang paling penting yang pertama harus dilakukan adalah direduksi pikiran tersebut. Salah satu bisa menggunakan SIFT ini. Karena apa? Karena metode SIFT yang akan saya ajarkan ini adalah metode untuk kita memasrahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, bahwasanya kita adalah makhluk yang tidak ada kuasa apapun selain Tuhan Yang Maha Kuasa, yang tentunya maha segala-galanya. Maka kita bisa masrahkan hal tersebut. Ketika kita punya kepasrahan itu, maka secara otomatis ketenangan akan muncul pada akhirnya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan terkait role play hal itu sendiri. Itu mungkin Mbak Rika ya. Baik. Mungkin ada yang lain, silahkan. Silahkan Mbak Presti dulu. Biasanya kan kalau stres itu kayak harus ngelakuin apa-apa gitu Pak. Ketika stres malas ngelakuin apapun gitu ya. Kira-kira penyebabnya apa? Oke. Oke, ya. Nah, jadi ketika stres malah tidak mau melakukan apapun seperti itu ya. Malah cenderung untuk menghindari stres itu sendiri sepertinya ya, atau mengalihkan seperti itu. Sebenarnya itu adalah naruri normalnya ya. Ketika kita ada ketidaknyamanan, maka kita akan pindah ke tempat yang nyaman. Ya, tapi terkadang itu terlalu terlalu menjadi sebuah hal yang krusial karena kita terlalu nyaman pada zona tersebut, tidak kembali lagi untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, contohnya mungkin kalau saya umpamakan ya, teman-teman misalnya dalam kaitannya kuliah ya, mungkin terlalu nyaman karena ketemu dengan dosen pembimbing yang pas waktu PKL itu mudah untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika skripsi dosennya berbeda dan nanti wah tambah sulit, tambah nggak bisa diajak komunikasi dan lain sebagainya, sehingga teman-teman mencoba untuk menghindari itu. Maka ketika terlalu banyak menghindar dan mau balik lagi untuk melakukan itu akan sangat butuh energi yang luar biasa banyak seperti itu. Ya, nah, maka yang harus disadari apa? Yang harus disadari adalah tanggung jawab. Ya, ketika kita punya tanggung jawab, maka tanggung jawab itu ada muatannya tentang stres atau bahkan konflik, maka kita akan mencoba untuk menyelesaikannya dengan cara bersabar. Maka yang tadi saya sampaikan, skripsi itu tidak hanya menuntut kita untuk pintar saja, atau kita tidak hanya berbekal pintar saja, tapi juga berbekal sabar. Ya, kalau hanya pintar saja, sepertinya tidak cukup. Banyak yang pintar tapi gagal.
ya. Nah, tapi dengan ditambah dengan sabar, ya. Sabar di sini bukan arti sabar tanpa ada usaha, sabar tapi juga ada usaha, ya. Nah, ada usaha untuk menyelesaikan, maka insya Allah skripsi tersebut juga akan bisa dilakukan. Nah, kalau pertanyaan Mbak Presti, kalau memang saya tidak mau melakukan apapun, yaitu bentuk alamiah sebenarnya, Mbak. Bentuk alamiah ketika awal kali muncul stres itu, ya. Nah, ketika awal kali. Tapi sekali lagi jangan terlalu lama dalam tidak mau melakukan apapun itu. Harus kembali lagi untuk beraktivitas, ya. Jangan terlalu lama untuk menghindari, seperti itu. Itu mungkin Mbak Presti, ya. Oke, selanjutnya Mbak Deborah. Jadi saya mau tanya ini sih Pak, kan kadang itu saya kan banyak, ya semua orang pasti punya masalah, maupun di dalam diri sendiri, eksternal ataupun lingkungannya itu. Nah, terkadang saya itu kalau dapat pressure dari lingkungan, apalagi lingkungan terdekat kayak organisasi ataupun dari lingkungan rumah, terkadang itu saya rasanya ingin melukai diri saya. Nah itu kok saya mau ceritakan itu termasuk emosi dari diri saya atau emang itu saya kurang bisa memanage stres saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Deborah atas pertanyaannya, ya. Terkait pertanyaan tersebut memang cukup personal, ya. Mungkin terkait kondisi yang mungkin nanti bisa dilakukan, ya, nanti bisa ada sesi konseling secara terpisah. Tapi saya mencoba menjawab terkait kondisi tersebut ketika kita punya rasa sakit, tapi kita juga ingin mencoba untuk menyakiti diri, seperti itu. Atau kalau bahasa lainnya adalah self harm, ya. Nah, jadi kita mencoba untuk menyakiti diri, ya. Yang pertama yang saya tahu dalam konteks self harm itu adalah di mana dia mencoba untuk mengalihkan rasa sakit itu kepada rasa sakit yang lain. Itu yang pertama, ya. Kenapa? Karena tidak mau kepikiran rasa sakit itu, mencoba untuk ya sudahlah biar sakit ini saja yang saya rasakan, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi itu adalah bagian dari kepuasan diri. Karena dengan menyakiti diri sebelum diakhiri, ya, nanti akan kita lakukan untuk proses tugasnya, tugas 6 tadi, yaitu kita akan melakukan exploration stress. Nanti akan ada worksheet yang akan dibagikan kepada teman-teman semuanya. Silakan worksheetnya untuk diisi seperti itu, ya. Dan dikumpulkan 1 hari sebelum kelas berlangsung atau sebelum UAS minggu depan, ya, sebagai tugas 6 untuk pengumpulannya pada link yang akan disampaikan, ya. Mungkin itu, ya, untuk kelas kita hari ini, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kelas kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan kita praktekkan pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa digunakan bekal untuk meraih kesuksesan untuk teman-teman semuanya, ya. Nah, ini merupakan pertemuan terakhir kita di dalam mata kuliah ini, dan saya tidak bermasalah untuk jika teman-teman mau mendiskusikan mata kuliah ini di luar kelas, ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan perkataan atau perilaku yang kurang menyenangkan dari saya selama 1 semester ini, dan juga insya Allah teman-teman dari perilakunya dan perkataannya sudah saya maafkan juga, seperti itu, ya. Dan nanti ketika teman-teman bertemu saya di luar, silahkan jangan lupa untuk menegur dan menyapa saya, dan jika mau ada kolaborasi dengan saya sangat terbuka untuk melakukannya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video tayangan dari pembelajaran yang telah saya sajikan di dalam kelas, yang mana ini sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 pada PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mudah-mudahan ini sebagai bagian dari hal yang dapat dipertimbangkan dalam penilaian, yang mana akan berdampak positif di dalam hasil akhirnya. Demikian dari video kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.